Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik dan sangat bagus untuk kita simak bersama-sama terkait dengan kisru yang terjadi antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Dan seperti apa ingkar janji yang dilakukan oleh Ibu Megawati kepada Pak Prabowo dan bagaimana Pak Jokowi menanggung semua itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Mas Prabowo sama Mbak Mega ada perjanjian batu tulis. Iya. Itu yang maju yang kedua tahun 2009. Iya kan? Iya. Yang terakhir yang beliau wapresnya Mbak Mega. Mbak Mega ya. Iya kan? Iya. Dan di pointer terakhir itu di situ aku membaca itu kalau Mbak Mega nggak maju Prabowo. 2014 ya. Iya 2014 itu Pak Prabowo presidennya gitu kan. Lalu waktu itu yang dicalonkan Jokowi. Pak Jokowi. Jokowi. Itu yang pertama. Dia komplainnya ke saya. Oh, Mas Bowo komplain ke Mas Jody. Sebenarnya nggak komplain, saya Cerita aja ya. jujurnya Mas Prabowo mau ketemu ada salah satu orang. Ya udah, aku langsung ketemu beliau. Pak Prabowo tidak marah, tidak apa-apa, kita ngomong empat mata di apartemen beliau, saya nggak sebut di mana ya, di Kebayoran ya pokoknya. Kedua, Macet gimana itu? Janjinya mbaknya kok gitu, maksudnya janjinya Mbak Mega gitu kok. Ya udahlah, saya bilang jalan aja dulu sendiri-sendiri. Nanti kalau ada pemilihan presiden lagi yang kedua itu Yang mungkin 2019. 2019. ya. Ternyata yang 2019 juga enggak, tapi kan beliau udah nggak ada apa-apa, Iya. ya toh. Jadi ya beliau juga ada yakin bahwa yang dicalonkan pasti Jokowi lagi. enggak. Yang itu setelah Jokowi nanti Prabowo yakin akan dicalonkan. Oh. Gitu loh. Itu berarti yang 2000 ini. Oh iya, yang baru-baru ini 2024. berarti. 24. Oh. Masih yakin begitu. Iya, iya. Saya yakin, Mas Bowo perasaannya juga gitu, Pak Jokowi juga yakin. Kalau ke saya loh, ini politik saya kan nggak nyampurin seluk-beluk politik itu. Iya, iya, iya. Ya udah, kita udah semua yakin. Mas Taufik masih ada. Saya bilang Mas Taufik terus terakhir ketemu. Mas Sulpan kan dekat Mas Taufik. Iya, iya. Saya bilang Mas Taufik, malah aku dukung Prabowo. Oh nggak apa-apa Mas. Di pesawat tuh dari Bali. Iya, iya. Ngobrol banyak. Nah, Mas Bowo juga yakin udah bahwa Mbak Mega akan mendukung dia. mendukung Prabowo. Teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Oke? Ya, jadi harapan kita ini, saya, Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, Pak Prabowo, ya, Mas Bowo, akan Mbak Mega tuh, kita sama. Mestinya akan menyalonkan Mas Bowo yang presidennya. Wakilnya bisa Ganjar, bisa Puan. Iya, iya. Bisa, karena Puan sendiri ketemu Mas Bowo katanya pengen jadi presiden gitu loh. Jadi, Makanya surveinya presiden ya. iya, ya udahlah, kita short story, kita lontarkan aja. Tapi di luar dugaan, Mbak Mega waktu pidato kan nggak begitu, malah beliau marah, ya kan. Nah itu yang saya sayangkan. Gitu. Iya, iya. Mestinya kan kalau kampanye itu Mbak Mega sebagai ibunya para Bandeng itu, saya ini simpatisan Bandeng sebagai nasionalis. Nasionalis Bandeng yang utuh, bukan Bandeng yang di dalam Banteng yang... keranjang gitu. Iya. Wah, banteng dalam Itu harapan keranjang. saya itu Mbak Mega menepatin batu tulis. Iya. Nggak ada embel-embel, kalau kalah nggak berlaku gitu loh. Iya, iya. Itu saya yakinnya itu. Jadi kalau sekarang sampai Jokowi dan Ibu Mega atau Mbak Mega beda pendapat soal Ganjar dengan wakilnya siapa, lalu Prabowo dicalonkan Pak Jokowi, saya atau yang lain, nggak usah Jokowi, nggak usah dibilang pengkhianat. Iya, iya, iya. Hanya beda pendapat kok. Ada pendapat. Beda pendapat. Maaf Mbak Mega.
Ya. Iya, Ini pendapat saya, Iya. pendapat rakyat cilik, wong cilik. Dan sebenarnya kalau di tempat janji Mbak Mega menepati janji batu tulis kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. 70%. Iya, Bisa lebih dari 58. iya, Iya juga sih. iya, Lalu kalau dibilang, boleh nih opini. iya, iya, silakan. Kalau dibilang TSM seperti pidato Mbak Mega, yang terakhir ini pidato masih bilang, beliau bilang TSM. TSM. Nggak ada TSM. Susah di Pilpres TSM. Kalau pileg, ya nggak tahu, mungkin Iya, Ya, pelanggaran-pelanggaran yang masif, ya. iya, iya, TSM, kenapa? Semua lembaga survei Mas Sulpan kan tahu. Uang hebat-hebat. Rata-rata itu hampir sama. hampir sama. Terus semua quick count. Rata-rata hampir sama. Lembaga survei hasilnya hampir sama dengan lembaga quick count. Iya, Lembaga quick count dan lembaga survei hampir sama dengan manual KPU. iya, Itu algoritmanya, matematiknya, kan nggak ada TSM-nya bagaimana? iya, 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 apalagi dulu orang-orang mengatakan bahwa ini kemenangan Prabowo sudah disetting dari quick count, dari survei. Nggak masuk akal, cuy. Kedua, pemimpin negara-negara besar, Cina, Rusia, iya, Amerika, Inggris, nyelamatin Mas Prabowo. iya, Mereka kan dapat laporan intelijen. Kalau ada TSM nggak mau mereka itu. iya, benar. Benar, ya, ya, ya. Pasti mereka sudah pelajari dulu dengan matang, informasinya matang, baru mereka keluarkan pernyataan mendukung ya. Jadi saya kesempatan ini cuma nih bilang TSM nggak ada Iya. untuk Pilpres. Kalau pileg pelanggaran. Mak, ini sudah bagus loh, rakyat kita mengalami kemajuan nih. Iya. Jangan malah dirubah pemilu pakai MPR lagi ya. Itu kan memutar balik jarum jam. Ya. Iya, balik lagi ke orde Ya, baru artinya ya. sebagai Udah lama negara ya kan? demokrasi ini sudah cukup bagus lah. Udah bagus, ini kita benahin terus, kita perbaikin terus. Kita malah lebih nyaman daripada apa yang terjadi di Amerika. Kita belajar dari Amerika. Tapi di Amerika orang bawa senjata ke gedung parlemen Kongres itu. Ya, Ini- terakhir waktu kasus Trump ya. Ini soal Donald Trump kampanye. Udah banyak negara besar lainnya di luar. Yang menang Donald Trump. Sebenarnya udah tahu. Waktu itu yang menang Prabowo itu udah tahu. Tapi ya kita kan, ya saya sayangkan kalau, makanya saya harapkan Jokowi hanya beda pendapat dengan Mbak Mega. Ya udahlah, dengan Iya, iya. wisdom, truthful, benevolent. Ibu Mega itu ketua umum, nggak usah marah lagi. Iya. Harapan saya itu hanya. Dan tidak selesai juga dengan marah-marah. Iya, Iya. iya. Mas Jody, setelah kita lihat ada keretakan ya antara Bu Mega dengan PDIP, Iya, antara PDIP, Bu Mega dengan Jokowi. iya. Ini kan serangan kepada Pak Jokowi luar biasa ya. Iya. Tuduhan-tuduhan macam tadi seperti Mas Jody mengatakan pengkhianat lah, ya kan? Iya. Mulai membangun dinasti Iya. dan macam-macam yang hujatan-hujatan kepada Pak Jokowi. Iya. Nah, Mas Jody menilainya nih seperti apa? Ya kalau semua soal dinasti kan semua orang udah biasa dinasti. Iya, iya. Itu. Dari keluarga besar Mbak Mega sendiri, keluarga besar Pak Harto, saya udah terlalu biasa. Asal ada nilai tambah buat negara kita. Iya. Big family membangun big thing atau yang besar, dinasti yang bisa punya nilai tambah terhadap bangsanya, ya silakan. Kenapa tidak ya kan? Yang penting kita lihat saja, jangan merusak proses demokratisasi yang berjalan. Iya. Itu Artinya prosedurnya dijalani prosedurnya semua. dijalankan semua. Iya. Ya memang kemarin udah rame lah soal Gibran, tapi ya udahlah, udah tahu mau diapain. Soalnya kalau saya pikir kadang-kadang Jokowi itu kadernya PDIP. Mbak Mega PDIP, Gibran kader PDIP. Iya. Lalu Mas Bowo sama
Gerindra sama PDIP bedanya tipis sekali. Iya, iya. Iya kan? Secara ideologis mirip lah, Jadi sama. Mbak Mega bukan 2 kaki, punya 2 kuda. Iya. Semuanya banteng-banteng semua. Kalau pegang itu dikonsolidasikan yang baik, Mbak Mega makin terhormat, makin powerful. Mbak Mega menyandang nama yang belakangnya dicintain rakyat Indonesia. Iya, iya. Saya itu kan bukan apa, saya tidak berpendapat salah, enggak. Coba waktu beliau pidato, mestinya halus. Pidatonya Mbak Ibu Ketua Umum itu pidato yang ngelawan orang Jawa, mestinya jangan atigang, atigung, atiguno. Yang kayak satu putaran mesti menang. Kayaknya bukan Mbak Mega biasanya. Mungkin kalau ada Mas Taufik nggak kejadian seperti itu. Iya. Salah input itu. Orang bebas memberi input yang salah ya. Iya. Kedua, jangan atigang, atigung, atiguno. Bukan guru ini. Ingatkan semuanya. Iya. Kedua, suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Jadi melawan sesuatu yang berat itu jangan dengan kasar, dengan halus. Iya. Ini orang-orang di Jawa, bukan Jawa Tengah aja loh. Jawa Barat, Jawa Timur sama semua. Dulu kan kesalahan Gajah Mada waktu perang Bubat itu, ya kan? Itu sampai terkadang di Bandung nggak ada jalan Gajah Mada. Sampai begitu ya. Iya. Dan itulah namanya kita ini sekarang presidennya udah terpilih, udah, maka saya ingin nanti habis pelantikan Pak Prabowo kita panggil Bapak Prabowo, Pak Presiden, gitu. Ya Pak Luhut saya sepakat, nggak bisa lagi panggil wah lagi. Dia sudah presiden. Ya martabatnya harus dihormati lah. Beliau nggak suka dipanggil Pak Presiden, tapi he is a symbol of the nation. Iya, iya. Dipilih langsung oleh rakyat, iya kan? Mas Luhut. Nah, pidatonya udah kayak sekarang nih rakyat dapat makanan pidato-pidato beliau menyangkut geopolitik. Iya. Iya kan? Iya, Beberapa kali di luar negeri. Wah, itu bagus. Saya ya ngomporin terus yang itu bagus. Terakhir yang di Yordan ya. Jordan, Soal bagus. sikap kita terhadap Palestina. Palestina, bagus. Jadi saya harapkan yang diomongkan beliau kan pengusaha ngerti. Hilirisasi ini harus dipertahankan, dilanjutkan. Hilirisasi yang dibuat oleh Pak Jokowi itu harus dilanjutkan. Tapi yang penting kita tambahin, jangan lupa hilirisasi human resources. Iya. Karena apa? Presiden Jenderal Korea Pak Chung-hee, Korea punya apa? Mas Urban? Iya. Nggak punya kayak kita, punya mineral, punya coal, punya batu bara, punya ini dan itu. Korea human resources itu yang di-push. Jadi jago matematik, sekolah ke Amerika, pulang sekarang bikin LG, Samsung. Iya. Ini makanya kita dengan hilirisasi nikel kita benahin. Ya nggak apa-apa. Cina itu partner yang baik. Cina bukan komunis lagi ke ekonominya. Iya, iya. Politbironya ya itu single partai. Gitu. Single part. Tapi Ekonominya udah liberal, terbuka. kapitalis Iya sih. Ya. yang terpimpin. Iya. Kapitalis terpimpin dengan politbiro melawan demokrasi liberal kapitalis. Nah, teman-teman, itulah tadi ulasan dari Bung Setiawan Jodi terkait dengan seperti apa sih konflik yang terjadi antara Pak Jokowi dan Ibu Mega, serta bagaimana Ibu Mega ingkar janji terhadap Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ternyata selama ini tidak pernah marah dengan sikap Ibu Megawati yang tidak menepati janjinya, yang menurut saya janji ini sangat sakral karena di atas kertas, teman-teman, bukan hanya lisan aja gitu. Dan ya, kita dengarkan tadi Bung Setiawan Jodi mengatakan bahwa hilirisasi sangat penting dan baik untuk dilanjutkan. Inilah mungkin alasan Pak Jokowi kenapa mendukung Pak Prabowo, karena komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan hilirisasi. Karena mungkin Pak Prabowo juga melihat bahwa hilirisasi ini adalah kunci untuk kita menjadi negara emas, negara maju di tahun 2045, teman-teman. Dan juga Pak Prabowo ingin meningkatkan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia kita untuk menyambut dan memasuki bonus demografi yang nanti akan terjadi di tahun 30-an. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya
Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.